Oke, sekarang kita mulai ya. Sudah siap semua? Hari ini pelajaran kita adalah tentang puisi. Oke, sekarang saya mau tanya modulnya sudah sampai atau belum? Beberapa ada yang sudah jawab modul belum sampai. Hanya yang sudah dapat di KDEI itu ya. Oh, belum dengar. Halo, tes, tes. Tes, tes. Hah? Matematika? Loh, sekarang bukannya hari Senin ya, tanggal 22? Oh iya, ha. Jadi membaca jadwalnya gini, kan itu udah dapet jadwal kan kemarin. Nah, sekarang itu kita ada di minggu keempat. Minggu keempat yang hari Senin. Berarti kan ini tanggal 22. Berarti hari ini pelajarannya bahasa Indonesia. Besok juga dilihat yang hari Selasa, yang minggu keempat itu tanggal 23. Itu pelajarannya bahasa Indonesia lagi. Jadi udah ngerti ya cara baca jadwalnya? Nah, oke. Sekarang kita langsung mulai. Jadi pelajaran hari ini kita akan membaca kita akan belajar tentang puisi. Untuk yang sudah dapat modul bisa dibuka halaman 7. Dibuka halaman 7. Nah, kita akan belajar tentang unsur-unsur yang ada di puisi. Jadi pada dasarnya unsur puisi itu ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Nah, apa bedanya? Oh, yang PR kemarin gampang. PR kemarin kan jadwalnya tanggal 29, masih minggu depan. Yang sekarang belajar puisi dulu lah. Oke, oke. Nah, sekarang ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Halo, tes, tes. Apa bedanya? Kalau unsur ekstrinsik, nah, itu unsur yang membangun puisi dari luar. Misalnya, apa saja yang mempengaruhi si pembuat puisi itu membuat puisi. Jadi, apa idenya, apa inspirasinya. Seperti unsur agama atau ekonomi, mungkin sosial, dan sejarah. Untuk malam ini, kita akan belajar puisi tentang agama.
Jadi judulnya itu Malam Lailatul Qadar. Saya tulis di sini ya. Untuk malam ini kita akan belajar puisi tentang agama. Berjudul Malam Lailatul Qadar. Belajar bahasa Indonesia. Oke, itu tadi yang di sebelah unsur ekstrinsik. Iya, betul, kita belajar bahasa Indonesia. Kita akan belajar puisi, tapi puisinya kali ini yang diangkat adalah temanya agama. Kalau sudah dapat modul, dibuka halaman 7. Oke? Nah, itu unsur ekstrinsiknya. Bagaimana dengan unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun puisi dari dalam. Nah, unsur yang membangun puisi dari dalam itu ada dua. Isinya itu sendiri dan strukturnya itu sendiri. Jadi kalau berbicara tentang isi, itu kita akan membicarakan kayak tema, terus rasa, ada juga nadanya, ataupun juga amanat dari puisi itu sendiri. Nah, sedangkan dari unsurnya itu ada diksi, imaji, gaya bahasa, rima, dan irama. Nah, setelah ini akan kita kupas satu-satu. Apa itu yang namanya tema, apa yang namanya rasa, nadanya itu bagaimana, dan amanat dari puisi itu bagaimana. Nah, ini dia. Pertama, unsur isi. Tema atau biasanya dibaca theme. Ide dasar yang dimiliki penyair dalam menciptakan puisi. Hampir sama dengan unsur ekstrinsik, tapi unsur ekstrinsik itu dia lebih umum. Sekarang temanya itu lebih menjurus. Kemudian rasa atau feeling. Jadi biasanya puisi ini ada dasarnya. Misalkan si penyair ini apakah dia mempunyai simpati, atau dia antipati, apakah dia kagum dengan seseorang, atau bahkan dia marah dengan seseorang. Oh ya, nanti akan kembali lagi yang ke itu, tenang aja. Nah, itu tentang tema dan tentang rasa. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang nada, yaitu sikap penyair terhadap pembaca. Nah, nanti kita bisa tahu nadanya itu gimana, apakah dia mengajak, apakah dia menyarankan, dia hanya menasehati, menggurui, atau bahkan ada juga yang flat, yang hanya sekedar bercerita. Nah, kalau amanatnya, pesan yang ingin disampaikan penyair terhadap pembaca. Sama seperti karangan narasi atau karangan-karangan yang lainnya, jadi puisi itu punya fungsinya, punya amanatnya. Apa sih yang ingin disampaikan penyair terhadap pembacanya? Nah, jadi unsurnya ini ya. Nah, saya lihat puisi itu terdiri dari dua, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik dibagi dua, yaitu unsurnya itu isinya itu sendiri, kemudian strukturnya yang membentuk puisi. Nah, unsur isinya itu terdiri dari 4 ini: tema, rasa, nada, dan
amanat. Nah, dari penjelasan unsur isi, ada yang ditanyakan? Nanti kita akan mencoba mengupas satu-satu apa temanya, apa rasanya, apa nada, dan apa amanahnya dari puisi yang ada di modul halaman 8. Tapi saya sudah tampilkan juga di sini, jadi tenang aja yang belum dapat modul. Oh iya, kita nanti bakal ada satu puisi, kita akan kupas satu-satu. Apa temanya, apa rasanya, nadanya, dan amanatnya. Tapi dari pengertiannya ini sudah bisa ya membedakan, oh yang ini tema, oh yang ini tuh rasanya, oh yang ini tuh nadanya, yang ini amanatnya. Kira-kira sudah bisa ya membedakan antara keempat ini? Oke. Kalau sudah bisa, kita akan lanjut ke unsur strukturnya. Unsur strukturnya ada 5, yaitu pertama diksi atau diction, yaitu pilihan kata. Ya, jelas, nanti pasti saya kasih contoh kok, tenang aja. Ini hanya pengertian-pengertiannya dulu, nanti kalau sudah diresapi pengertiannya apa, baru kita terapkan ke puisinya. Nah, diksi seperti pilihan kata. Jadi kata-kata yang dipilih oleh penyair untuk mengangkat sesuatu yang dimaksud. Nah, nanti kalian bisa lihat ada orang itu yang tiba-tiba menyelipkan bahasa bahasa daerah dalam puisi itu hanya untuk membangun suatu latarnya agar si para pembaca itu mengerti latarnya puisi ini tuh seperti apa, latarnya, kondisinya puisi ini tuh seperti apa. Nah, nanti akan saya beri contohnya. Itu pilihan kata. Nah, yang kedua yaitu imajinasi atau imaginary atau biasanya imaji. Gitu aja kita sudah tahu. Yaitu artinya daya lukis. Jadi, imaji itu adalah kemampuan untuk melihat, mendengar, dan merasakan yang dialami penyair secara fantasi. Kemudian, gaya bahasa. Pengungkapan bahasa untuk pengertian khusus, bukan pengertian yang sebenarnya. Contohnya seperti ini kayaknya. Silahkan datang ke gubuk saya. Nah, padahal itu rumahnya itu ya biasa-biasa aja. Maksudnya bukan jelek-jelek banget. Bahkan kadang-kadang itu rumahnya sudah bagus, tapi dia bilang gini, silakan datang ke gubuk saya. Nah, itu contohnya gaya bahasa. Nah, tulis di sini. Misalnya gaya bahasa merendah. Atau kadang-kadang itu bisa ada juga orang yang menyebut hiperbola, berlebihan. Seperti selamat datang ke gubuk saya. Padahal rumahnya itu ya biasa-biasa aja ya, bagus gitu. Atau enggak, oh lihat dia, tubuhnya kering kerontang hanya tulang belulang. Nah, misalkan gitu. Kan nggak mungkin cuma tulang belulang kan pasti ada dagingnya walaupun sedikit, Bu. Itu kan hanya menggambarkan bahwa anak ini tuh kurus sekali. Misalkan untuk menggambarkan anak yang sangat kurus.